Foodies dari tarikannya sih udah jago bener nih kayaknya. Otentik Tiongkok punya ya. Mantep banget buat bahan bakar perut abis jalan-jalan. Uhuy. Wah, gimana Budis? Ini seru banget Budis. Jalan-jalan sore, naik motor listrik di pinggir laut Budis. Foodies, ini James lagi sepedaan di Pantai Maju Pik 2 Jakarta Utara ya. Deket banget sama Changlala mie tarik yang lagi viral itu tuh Foodies. Ini lagi rame Foodies. Yang jual mie yang masak nih langsung nih. Orang China-nya langsung Foodies. Dan itu China Muslim Foodies. Dan katanya ini enak banget Foodies. Ya kan? Dan ini nggak bisa ngomong Indonesia. Jadi langsung dari China Foodies. Wah, kalau begini mah udah fix jagoan internasional ya, Lazisnya otentik, mana open kitchen gini ya kan? Bisa lihat aksi gesit chef ya deh, ih seru. Mie-nya emang ditarik manual gini Foodies demi menghasilkan tekstur mie yang kenyal pas dikunyah. Katanya sih ini resep khas warga muslim di Lanzhou, Tiongkok nih Foodies. Kuahnya pakai kaldu daging sapi bening dan juga irisan daging sapi. Just nggak pakai babi bu, langsung kita gaskan. Nih ya, mie Lanzhou-nya atau ramen daging sapi tuh looks-nya menggoda bing-bing ya kan? Sentuhan daun bawangnya ini bikin aromanya sedap mantap. Langsung kita seruput aja Foodies. Jadi rasa kuahnya tuh light, tapi enak Foodies. Dia tuh yang nggak terlalu asin. Jadi semua rasanya tuh light dan pas banget Foodies. Umami, mantap banget Foodies. Wah. Yuhu, kuahnya itu direbus kurang lebih 5-12 jam menggunakan tulang sapi dan juga daging. Oh ya, ada tambah racikan pasta kedelai alias tauco juga nih Foodies, biar makin gurih and delita. Gurih, kaldunya enak banget, dagingnya juga bumbunya meresap Foodies, empuk juga, dan mie-nya Foodies kenyal banget Foodies. Jadi pas dimakan tuh, wah, enak banget Foodies. Karena fresh from kitchen, ini mie-nya jaminan kenyal dan juga lembut pol pas dikunyah. Kalau Foodies doyan, di sini tuh free refill mie sepuasnya loh. Nah, mantep kan? Nah, kalau kamu kepo sama harganya, ya udah langsung aja scan barcode yang ada di layar kamu ya Foodies. Yang berkuahnya approve, yuk kita takis mie tau siau goreng. Ini menu favorit juga nih di sini. Bentukan mie-nya lebih lebar dan juga tebal karena adonan mie-nya langsung diiris ke air mendidih. Katanya sih biar mie-nya nggak lengket dan teksturnya juga chewy. Takis James. Dia bentuk mie itu beda Foodies, karena dia lebih tebal, jadi lebih kenyal. Kalau tadi kan langsung melting mulut kan, kalau ini enggak. Jadi dia kenyal banget di mulut Foodies. Dan bumbunya juga, ini lumayan pedas dan berasa banget. Rempahnya juga berasa, dan asinnya juga oke banget ini. Itu daging dulu deh, nih. Meresap juga Foodies, bumbunya. Dimasak pakai sentuhan tauco dan juga aroma smoky. Dari proses gorengnya ini nih Foodies, bikin tau siau goreng ini paling enak dicampur pakai cuka hitam. Iya serius, cobain deh. Jujur iya. Jadi dia dari gurih, pedas, dan sekarang tuh ada sensasi asinnya juga Foodies. Jadi bener-bener seger banget Foodies, wow. Ayo, udah mempengen kan? Coba deh langsung aja kepoin tuh via scan barcode di layar. Save dulu aja infonya Foodies, kalau belum sempat didatengin ya kan? Oke. Dan Foodies nih, ini dessertnya Foodies. Dia namanya timun dingin Foodies. Kan tadi habis makan pedes, panas. Nah ini buat netralin Foodies. Ini tuh pakainya zucchini yang dipadu dengan paprika merah dan juga kuning. Bumbunya sih sederhana, kecap asin, sedikit chili oil dan juga cuka. Kebayang kan rasanya segar, gurih dan renyah Foodies? Oh, saya kira itu bakalan yang kayak
acar gitu Foodies yang asam. Ternyata nggak Foodies, ini tetap seger dan dia tuh malah kayak jadi ada sedikit gurih-gurihnya gitu Foodies. Wow, cobain deh, ini paprika. Enak Foodies, benernya. Wah. Kue cobain langsung atuh Foodies, bukanya dari jam 10 pagi ya sampai jam 10 malam. Nah, buat Foodies nih yang mau cobain nih ramen enak banget ini, yang dibuat langsung oleh orang China-nya Foodies, bisa langsung sini Foodies, ke Changlala Mie Tarik Foodies. Wah, dia tuh di Pik 2. Wah, langsung ke sini Foodies cobain. Nah, kalau Foodies juga penasaran, mau tahu langsung gimana? Langsung nih, scan barcode-nya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies mau ikut nyobain nggak nih makanan asli Aljazair atau Algeria yang lagi viral banget di Blok M Jakarta? Chefnya langsung diboyong loh dari Aljazair. Wih, asli nih jagoan internasional. Ya, kita kepoin langsung ya Foodies. Halo Mr. Sami. Allah Kevin. You from Aljazair? Aljazair. You come from Aljazair. Tahu di mana? Indonesia. Tahu di mana Aljazair? Tahu Eropa kan? Afrika. Afrika Afrika, Utara, right? Ya, iya. Afrika Utara ya. Iya, dekat Itu Eropa. dekat sama Eropa, right? Iya, Ya. dekat Eropa. Benar. Oh, kamu pintar. By the way, kok kamu bisa bahasa Indonesia? Iya, bisa. Kok bisa? Iya, aku orang Aljazair. Yes. Tapi aku tinggal di sini 2 tahun. Jadi Naka tuh belum ada sebulan nongol di Blok M. Tapi udah jadi inceran banyak orang Foodies. Sehari bisa ludes 300-an porsi loh. Jadi aku mau orang Indonesia coba makanan asli yang dari Aljazair. Jadi aku Adjust berarti? Aku bikin di sini dari Aljazair, some Indonesian flavor. So mix. Mix. Oh. Jadi semua suka. Best of the bestnya nih Foodies yang suka sold out duluan yakni si Mahajab. For your info, Mahajab itu artinya tertutup atau berlapis karena adonannya yang dipipihkan setipis mungkin terus dilipat-lipat itu Foodies. Adonannya ini terbuat dari tepung semolina atau tepung gandum Foodies. Varian beef ini nih yang paling banyak banget penggemarnya. Isinya beef yang udah nyatu sama rempah-rempah, bawang bombay, minyak zaitun, dan pasta tomat. Oh ya, kalau versi original di Aljazair nih Foodies, Mahajab itu rempahnya kenceng banget kayak jintan dan juga kawan-kawannya gitu. Tapi karena ini udah dimodifikasi biar cocok di lidah Indonesia, rempahnya diracik biar nggak begitu kencang tapi tetap masih kerasa, iya nggak? Oh iya, panggangnya nggak perlu waktu lama ya, cukup 3-5 menit aja sampai warnanya sedikit kecoklatan. Tuh, kalau dari teksturnya sih lembut banget ya Foodies tuh. Nah ini kita pesen rasa beef. Tuh, lihat, beefnya juga banyak banget nih Foodies. Rasa dagingnya juicy. Terus berasa banget rempahnya. Dan onionnya berasa banget juga Foodies. Ada gurih, ada manisnya. Sama itu yang tadi dia bilang, itu rasanya rempahnya itu, rempah rahasia itu berasa banget. Jujur ini baru pertama kali aku nyobain makanan Aljazair. Nah, ini namanya Mahajab. Emang sih makanan yang satu ini sekelas mirip banget sama roti canai ya. Tapi yang ini versi Afrika Utara Foodies. Dan dari cara makannya juga beda nih. Kalau makan Mahajab yang benar itu digulung-gulung kayak begini nih Foodies. Beninah. Kalau bahasa Aljazair tuh enak. Nah, karena dominan rasanya itu manis, gurih, asin. Kalau kalian pengen ada rasa pedasnya, kalian bisa cocol sambal nih Foodies. Ada sensasi pedasnya, manis, gurih, dan ditambah beefnya masih juicy. Aduh, best of the best, nang lekap nih Bang Loy.
Foodies, jangan kira nih ya, karena makanan internasional harganya pun melangit. Oh, tentu tidak. Satu porsi Mahajam ini start dari 22.000 aja, buat varian beef cuma 35.000 aja. Yaps. Nah, Foodies, kalau kesra lebih ke roti tradisional khas Aljazair, terbuat dari tepung semolina atau tepung gandum juga, tapi biasanya ditambah sedikit butter biar manisnya berasa, Foodies. Mau original, beef, ataupun keju sesuai selera aja. Tapi cobain kali ya Vin varian kejunya, karena beneran keju abis loh. Combo keju parut plus keju melt gitu. Wih, mantap. Oh. Tuh lihat ya, creamy banget ya. Kejunya juga berasa nih pasti. Jadi kejunya itu bukan keju doang, tapi kayak ada semacam krimnya juga. Aku pikir cuma just keju mozzarella, tapi ternyata enggak. Kok ini lebih ke roti teksturnya. Jadi nggak terlalu lembek juga di dalamnya. Karena rasa kejunya berasa banget, jadi dominan rasanya asin. Asin keju. Foodies, kesra tuh sering jadi pengganti nasi di rumah-rumah di Aljazair gitu, karena teksturnya yang padat dan juga ngenyangin. Emang nggak salah ya kalau di sana menu ini sering banget disajikan saat acara keluarga dan juga hari besar. Halo Mbak, namanya siapa Mbak? Tika. Mbak Tika. Nah, Mbak Tika sebelumnya emang pernah makan makanan Aljazair apa baru kali di sini nih? Baru kali di sini sih, Kak. Nah, menurut Mbak Tika, kan ada 3 jenis nih. Yang jadi favoritnya Mbak Tika tuh apa? Kesra sih. Kenapa? Tebel. Tebel udah kayak roti gitu ya? Tuh. Cuman kalau aku favorit sih lebih sukanya di kesra yang Kesra yang cheesy ya? Iya. Bener-bener keju banget ya. Kalau bahasa anak sekarang ngeju banget gitu ya kan? Seru kan Foodies? Zaman now mah kalau mau cobain makanan internasionalnya udah nggak perlu repot ke negara asalnya. Tinggal ke negara kuliner Blok M di Jaksel aja deh tuh. Foodies, Warlock Aljazair yang kangen sama masakan rumah juga ikut meramaikan loh. Bukti ya kalau yang masak ini beneran jagoan internasionalnya punya. Rasanya pun otentik nih Foodies. Oke, langsung aja ya kamu scan barcode yang ada di layar biar tahu menu lengkapnya. Oke Foodies? Langsung datang aja ke Naka. Tepatnya ada di Blok M Square, di lobi Berlian 2. Oke? Jangan salah ya, di Berlian 2 Blok M Square. Karena ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, camilan khas Spanyol ini biasanya sih disajikan di kafe-kafe. Tapi yang ini versi kaki 5 dan penjualnya asli orang Spanyol. Wow! Berasal dari Barcelona, Spanyol, David Jimenez jatuh cinta sama Indonesia dan akhirnya tinggal di negara kita selama sekitar 8 tahun. Hola! Wah. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ini langsung dari Spanyol berarti? Barcelona, Oke. ya. Barcelona. Berarti churros itu adalah makanan khas Spanyol. Spanyol. Ya, sarapan, bukan sarapan bisa. Sarapan bisa, Iya. makan siang juga bisa kayaknya. Sore-sore kayak gini juga bisa, Budi, sepertinya ya. Kalau yang bikin asli Spanyol sih udah pasti churros di sini juara internasional nggak tuh Foodies? Di negara asalnya churros tuh cuma disajikan dengan baluran gula dan bubuk kayu manis. Tapi karena jualannya di Jakarta, churros ala Jimenez ini dikasih aneka topping mulai dari matcha, coklat, red velvet, dan masih banyak lagi. Variannya juga macam-macam. Ada yang original, ada juga yang churrosnya dikasih isian Foodies. Jadi nggak terlalu repot-repot itu buat nyocol-nyocol ke sausnya. Kalau kamu mau kepoin menu-menu dan juga daftar harganya secara lengkap, ya udah langsung aja scan barcode di pojok kanan bawah, oke? Kita cobain ini yang ada mini klasik namanya ya kan. Kemudian ini ada mini gourmet, kemudian mini drizzle. Nah ini yang dulu, ya kan? Yang original version kita cobain yang mini klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kira tuh nggak bakal segaring ini. Tapi ternyata bener-bener kriuk-kriuk, tapi di dalamnya tuh masih lembut. Nah, biasanya katanya kalau di Spanyol tuh orang makannya cenderung nggak pakai gula. Nah, biasanya pagi-pagi sarapan, kalau nggak sore-sore campurnya kopi, ya kan?
Nah kalau ini pakai gula ternyata menurut aku juga enak. Karena manisnya dapet, gurih-gurihnya juga oke, kemudian teksturnya garing. Kalau foodies pengen cobain churros yang Spanyol banget, pilih deh varian mini klasik ini. Manisnya gula dan aroma khas cinnamonnya, wah beneran ngeblend jadi satu. Lazis! Foodies, kalau di Spanyol, churros tuh biasanya dinikmati di churreria, kayak tempat khusus yang menyajikan atau menjual churros. Siapa sangka ya kan di Jakarta ada versi kaki limanya nih guys. Ini aku cobain yang red velvet, dalamnya tuh ada vanilla, tuh kayak gini. Waduh, dia memang benar-benar lebih tebal juga. Yang ini lebih manis. Dalamnya tuh udah sweet-sweet ya kan, ditambah lagi di topping-topping yang di atasnya cenderung lebih mendominasi dari gurihnya. Beda dengan yang tadi original version ya. Kalau menurut aku yang ini lebih sweet, lebih manis gitu lah pokoknya foodies ya. Rasanya sih mirip-mirip donat gitu ya. Nah bedanya tekstur churros tuh nggak terlalu padat dan ada renyah-renyahnya. Varian mini gourmet ini kayak double combo loh foodies. Secara isian di dalam churros plus juga topping atasnya benar-benar bikin rasanya lebih variatif. Pas banget deh kalau foodies suka yang manis-manis. Nah lihat tuh ya, ini yang matcha dalamnya tapi cookies dikasih topping di atasnya. Wow. Kalau matcha tuh ya, sensasi manis plus sedikit pahit-pahitnya tuh cukup mendominasi gitu. Jadi satu porsi yang kayak gini, itu kamu bisa request sesuai selera foodies ya. Jadi misalnya pengen matcha aja, atau pengen yang red velvet, atau pengen yang coklat aja, monggo. Boleh banget. Ini yang mini drizzle, jadi kalau drizzle tuh dia cuma dikasih topping di atasnya seperti ini foodies ya. Topping tipis-tipis seperti ini. Nggak ada isian dalamnya. Ini tadi yang vanilla sama coklat aku pesan. Kalau ini, meskipun dia cuman topping di atasnya dikit-dikit, tapi ternyata dia udah dicampurin sama gulanya juga, foodies, gula sama si kayu manis itu. Jadi makanya double combo ya manisnya. Semua varian menu di sini approve tanpa revisi ya guys. Apalagi harganya start dari 10 ribuan aja. Kamu udah kenyang foodies. Ayolah sekali-kali cobain atuh makanan bule. Pasti pada suka deh. Ditunggu kedatangannya ya foodies. Sip. Bukanya setiap hari Selasa sampai Minggu. Nah, Seninnya tutup dari jam 7 sampai jam 11 siang. Pokoknya langsung kepoin, oke? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, tebak ya, apa makanan khas Sunda viral yang bumbunya pakai kencur? Kalau ada pakai seblak, ya pasti benar banget sih. Gimana? Udah biasa? Sabar dulu. Kalau seblaknya yang buat orang Afrika kayak begini, udah pernah coba belum? Pak Sukses memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Walau begitu, kecintaan dan rasa penasarannya sama makanan khas Indonesia sangat tinggi loh. Makanya sang istri Ibu Sheila nggak pernah berhenti buat ngajarin masak. Wih, ini baru namanya serasi and so sweet ya. Karena sistemnya prasmanan, foodies bebas pilih aneka kerupuk, bakso ikan, hingga tulang dan jamurnya sesuai selera kamu. Tapi kalau pusing pilihnya, ya udah paling benar ambil paketan yang udah disediain. This is chicken water. Ini apa? Chicken water. Oh ini kaldu ayam foodies. Jadi tadi udah pakai kencur, terus sekarang pakai kaldu ayam. Seblak SNS tetap menggunakan bumbu dan juga rempah khas Indonesia. Bahkan untuk isiannya diambil langsung dari Bandung, jadi rasanya tetap otentik tuh foodies. Nah yang membedakan di sini tuh pakai kaldu dan bumbu impor dari Malaysia. Wow, keren em. Ini mah rasa seblaknya bakalan bisa naik kelas banget nih. Pak Sukses awalnya nggak bisa langsung masak dan buat racikan seblak loh foodies. Di sini tuh foodies, di tempat seblak-seblak lain tuh kalau kita udah makan, kita tinggal duduk, kita tinggal nerima nih rasanya. Tapi kalau di sini kita ada test foodnya dulu, jadi kita langsung tahu kekurangan sama kelebihan rasa dari si seblaknya itu sendiri. Good, pas. Ini sesuai dengan yang tadi aku pesan foodies. Oke, kita lanjut makan berarti.
Ini dia foodies yang unik lagi kalau di sebelah SNS. Pembeli harus melakukan tester dulu nih atau mencoba masakan yang udah dibuat. Kalau misalnya kurang rasa, bisa tuh minta ditambahin. Nah sekarang saatnya pembuktian nih. Apakah rasanya otentik dan cocok di lidah orang Indonesia? Bumbunya tuh berasa banget, gurihnya juga berasa banget, terus juga ada rasa manis-manisnya juga, tapi ditambah juga rasa pedesnya juga nggak ketinggalan nih Budis. Jadi ada pedes manisnya juga berasa. Jengkolnya juga nggak terlalu jengkol banget sih, tapi enak. Selain kerupuk jengki alias kerupuk jengkol dan mie, banyak nih pilihan kerupuk unik lainnya. Harga kerupuknya lain-lain ya foodies, jadi saat mau ambil harus dilihat dan dihitung dulu, oke? Masak kerupuknya juga harus sesuai urutan. Dari yang teksturnya keras dan yang lama matang dulu nih foodies, kemudian berurutan sampai terus ke yang cepat matang. Semua dimasak dengan waktu yang pas untuk mendapatkan tekstur kenyal, nggak lembek tapi tetap mudah buat dikunyah. Ay, mantap! Dan yang membedakan lagi nih Budis, biasanya kan seblak itu isinya ada mie, bihun ya kan, terus ada kerupuk-kerupuk tuh pilus-pilus biasanya. Kalau di sini tuh kayak lebih lengkap. Dumpling, ini dumpling juga, ada sosis, ada jamur kuping, ada tadi kerupuk jengkol juga. Walaupun di paket lengkap ini nggak ada mie-nya foodies, tapi untuk isian bakso ikan, jamur, kerupuk, dan tulangannya nggak pelit sama sekali loh. By the way kalau mau pakai mie atau kue tiaw, sabi ya, bebaskan aja. Yang penting sesuai dengan budget, oke? Yuk langsung aja merapat ya, bukanya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lokasinya ada di pinggir jalan, jadi hati-hati nih, jangan sampai kelewatan. Oke foodies, sip! Ini dia nih, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Ini yang paling the best ini. Ini bisa dibilang makanan para bangsawan, tapi harganya relawan banget ini. Welcome to Taste of India Jogja. Wey! Kirain ada Kajol atau Syahrukan nih, ternyata adanya Adam Khan, chef internasional dari negeri Bollywood. Adam Khan asli dari New Delhi nih foodies. Awalnya jualan makanan khas India di jalanan Jogja. Menu jagoannya chicken curry and chicken Hyderabad. Ini lazis otentik India punya. Nah karena makin rame sekarang udah punya warung Taste of India ini nih. Keren banget ya, aca-aca. Beneran jagoan internasional ya. Adam, mie topping. Ya, Jaluk hen. Mr. Welcome to Taste of India Jogja. Yes. Yes.
this you can eat all this. Ya betul ya, Hani ini kopi India. Oke, hore, Kopi India. tes Jakarta. Ajarin ngomong India dong. Ya nomor teh Hani ya. Nema tu Hani kumahane. Nema tu hane kan mana hane? Hani kumutu Hani. Pala hala mahane? Tumene Hani India he. Tumane hane hane? Cuma Hani he cuma Hani. Angel he, angel he. Yang mereka betul he. Mas, sudah. Yang ada nanti aku malah stres. Foodies, seporsi family pack biryani ini isinya tuh rame banget. Ada biryani yang wangi rempah India, chicken curry, chicken Hyderabad, sambal khas India, salad, mayones, sampai ayam khas India. Nah, ayam gorengnya ini unik banget sih. Digorengnya pakai tepung ala fried chicken tapi dicampur bumbu masala. Hasilnya gurih, hangat, and rempahnya nendang banget. Gercep, scan barcode makanya buat kepoin langsung alamat, harga, serta pilihan menu lainnya. Oke, Foodies? Foodies, kalau boleh jujur, ini nasi biryani terenak di dunia yang pernah saya makan ini. Beda. Ayamnya juga beda nih. Ini ayam goreng khas India. Kalau tempat kita tuh ayam penyet, nah itu kan khas Indonesia. Ini ayam khas India. Rasanya unik. Acarnya juga unik ya, beda sama acar Indonesia. Kalau bahan bakunya sama, timun, tomat, dan lain-lain. Cuman rasanya nggak asem banget, karena bumbu rempah-rempahnya tuh udah kuat banget di nasi biryaninya. Ini yang paling the best ini. Ini bisa dibilang makanan para bangsawan, tapi harganya relawan banget ini. Harga kawan ini. Foodies, beberapa bumbu masakan di sini itu diimpor langsung dari India loh. Antara lain masala, jinten, dan kapulaga India. Nah, kata Chef Adam kan, ini kapulaga India tuh punya cita rasa yang berbeda. Aromanya juga lebih strong. Katanya sih sekali cium langsung kebayang tuh sama India. Wih, mantap. Nah, khusus untuk bumbu Hyderabad, rasanya cukup unik nih Foodies. Ada rasa rempah hangat dan sensasi segar gitu karena pakai daun salam India, daun ketumbar, dan daun mint. Lazis. Oke, Foodies, saatnya kita makan yang ini spesial. Ini buatan dari sini, Taste of India. Makan. Foodies, saya pusing ya, caranya ramudeng ya, nggak tahu ya. Adam, come here. No. Sit down. Komedi. Yes. Ajarin cara makannya ini gimana ini, Adam? Ini bisa, ini roti ya, cabati ya, fresh. Cabati fresh. Ya, bikin seperti ini ya. Ya, oke. Ini. Ya, Dan ke sini. oke. Terus? Dan ini kari sama. Dan Oke. You pegangin he. Nah, pegangin he. Ya, he. Nah, kenyang he. Nih, gini. Set. 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 ya. Foodies, mau makan bareng sama chicken curry, chicken butter, atau chicken Hyderabad, semuanya auto lazis. Karena ayam-ayam ini sudah dimarinasi pakai bumbu ala India dan juga yogurt. Yes Foodies, for your info, di India tuh yogurt itu bukan cuma pelengkap, tapi kayak kunci utama biar ayamnya juga empuk, juicy, tapi nggak gampang hancur. Dimakannya pakai nasi atau chapati, wah dua-duanya masuk sih, lazis rasanya. Ini tuh kayak kalau di kita tuh kayak roti apa ya? Roti tawar yang dalamnya tuh juga. Nah, tapi ini rempah-rempah India. Ini rasanya tawar, bener-bener kayak gandum lah. Nah, terus gini, set. Nah, bisa dibilang ini sausnya ya. Sausnya. Sama kari. Sambelnya lah nih. Nah, gini nih. Umurnya hani ya ini. Hane he. Enak he. Umurnya ya. Regane he, pira he. Tapi ini hani ke. Amma he. Harga
Harganya receh, porsinya nggak recehan foodies. Nih ya, satu loyang ini udah dapet chapati kari ayam lengkap dengan dessert manis gurihnya, yakni ladu, kue yang terbuat dari tepung kacang dan gula. Nah, yang paling nggak boleh kelewat nih si samosa homemade ini sih. Luarnya renyah, dalamnya juga padat rempah. Sekali gigit langsung aja, saking lazisnya tuh foodies. Sekarang Mas Adam, ini coba samosanya. Ini bisa ya. Nah, ini toppingnya juga boleh nih. Kalau mau topi ya gini. Toppingnya, nah nih, gini makanya nih tuh. Oh. Ya, lebih enak. Gini. Ya, bismillah. Nih. Kalau ini di Indonesia kayak pastel. Nah, bener kayak pastel. Kayak pastel cuman isiannya yang beda. Betul. Rempah-rempahnya lebih dominan ini. Betul, ada strong-strongnya sedikit. Enak tapi enak banget. Foodies, nggak heran ya kalau Chef Adam Khan ini bisa bertahan jualan selama 10 tahun. Rasanya enak, harganya juga murah semua alias receh. Bayangin nih, mulai dari 20 ribuan, kita udah bisa menikmati makanan khas India yang India banget, rasanya mantap foodies. Wah, enak banget pokoknya buat kalian khusus wajib untuk ngerasain ada barcode langsung di scan ya ambil HP scan pokoknya makan receh menu receh tapi rasa enggak ada lagi